Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Today we are going to talk about one of the literatures. It is about poetry or a poem. Jadi salah satu karya sastra yang berwujud puisi ya, atau poem atau sajak ya. Nah, tujuannya adalah nanti siswa diharapkan mampu menangkap makna dan menginterpretasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus yang dalam bentuk poem. Nah, ini materi yang tidak gampang ya. Salah satu karya sastra ini karena kadang satu kata itu memiliki makna lebih dari satu ya, atau ambigu. Nah, maka dari itu terlebih dahulu kita akan membahas tentang tiga hal ini ya, ambiguity, inversion, and ellipsis. Ya, tiga hal ini penting ketika nanti kita membaca puisi, sehingga kita bisa menangkap makna itu dan kita bisa menginterpretasi. Oke, kita bahas satu demi satu. What is ambiguity? Ambiguity is a word being used as two different part of speech at the same time. Maksudnya adalah sebuah kata yang digunakan dan nanti memiliki dua makna, ya, dua makna. Kadang lebih dari dua. Atau a word, statement or situation with two or more possible meaning, ya, memiliki dua makna. Kadang lebih dari dua. Contoh ya, dalam karya sastra ini William Blake ini yang berjudul The Rose, coba perhatikan ya. The Rose di sini ini bisa memiliki makna lebih dari satu. And then rose bisa berarti bunga mawar, dan kalau saya yang menginterpretasi rose ini bisa berarti seorang wanita. Jadi tergantung pembacanya. Itulah yang namanya ambigu. Nah, ambiguity ini bisa timbul ya karena ada penggunaan majas atau figurative speech. Kita ingat ya, ada majas namanya personifikasi, hiperbola, simil, dan yang lainnya. Nah, majas-majas itu bisa digunakan dalam puisi. Sehingga kalau kita membaca puisi, kita akan ketemu majas-majas itu. Nah, majas itu memiliki makna yang tidak sebenarnya ya. Maka dinamakan ambiguity. Kata sick ini tidak selalu berarti sakit beneran di sini ya. Ini bisa berarti sedih, bisa berarti yang lainnya ya. And then bed of joy. Bed of joy di sini juga tidak selalu berarti kesenangan ya. Kata aslinya bed itu kan namanya tempat ya, tempat tidur ya, kamar tidur yang penuh dengan kesenangan. Nah, ini nanti interpretasinya macam-macam. And then warm di sini bisa berarti macam-macam juga. Ini bisa ulat, bisa berarti hal-hal yang membuat luka. Nah, tergantung interpretasi saya. Itulah yang namanya ambiguity. And then kita berikan contoh lain. Below are some common example of ambiguity. Ini ya yang gampang aja ya, ini. A good life depends on a good liver. Nah, kata liver coba perhatikan di sini. Liver may be an organ or simply a living person. Jadi liver ini bisa berarti our part of the body, organ kita, liver ya. And then bisa berarti a living person, orang yang tinggal ya. Jadi hidup yang baik tergantung dari liver. Liver di sini kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti dua. Ya, bisa berarti tadi ya bagian tubuh ya. Kemudian juga bisa berarti orang yang tinggal itu juga liver. Oke, itu ambiguity. Each of us saw her duck. Kita semua melihat ya her duck. Duck ini bisa berarti kata benda duck ya, bebek ya. Ini juga bisa berarti orang yang mencelupkan diri ke dalam air ya, atau perendaman. Kita semua bisa melihat
herdak bebeknya atau bisa melihat perendamannya. Jadi itulah ambiguity. The passerby help dog bite victim. Nah, orang yang lewat itu membantu nih yang ambigu adalah ini. Jadi apakah betul-betul orang yang lewat itu sedang membantu anjing menggigit seseorang? Jadi orang itu membantu anjing menggigit seseorang. Itu apakah itu berarti seperti itu? Atau uh, is she helping a person who has been bitten by a dog? Atau orang yang lewat tadi sedang membantu orang yang sedang digigit oleh anjing. Nah, itu jelas juga kan? It is not clear. Nah, kita akan bisa menginterpretasi sesuai yang penulis buat kalau kita sudah bisa memahami hal-hal semacam ini. Ambiguity ya. That's ambiguity. Jadi sebuah kalimat atau sebuah kata atau sebuah frase yang memiliki more than one meaning. It can be two or it can be more than two. Oke. Jadi itu ya. Jadi kalau ada 5 orang membaca sebuah kalimat itu bisa jadi interpretasinya berbeda-beda. Itulah ambiguity. Sekarang inversion. What is inversion? Pembalikannya, inversi atau pembalikan. Jadi it is refer to reversal of the syntactically correct order of subject, verb or object. Subject, verb or object. Jadi nanti ada inverse pembalikan. Kadang objeknya taruh di depan sini. Harusnya kan normalnya kan SPO ya. SPO, subject, predicator or object. Subject, verb, object. Sometimes in a poetry, the object is inverse or is replaced in the front. Jadi objeknya taruh di depan. Ya, itulah inversion. Tidak normal seperti kita belajar menulis dengan formal ya. Jadi poetry itu penulisnya nggak seperti biasanya yang formal. Karena itu bagian dari kaya sastra. Jadi kaya sastra juga seni gitu kan. For example, it is syntactically correct to say. Jadi secara tata bahasa betul ya dengan menulis seperti ini. Yesterday I saw a ship. Nah, kemudian ini bisa ditulis dengan yesterday saw I a ship. Jadi kalau yang contoh pertama ini kan ini saya hapus dulu. I subject kemudian saw ini verb atau kata predicator and then shape ini objek. Jadi pola pertama itu kan di sini kan SPU ya. Ini SPU. And then the second one show I a shape. Nah, coba nih perhatikan. Bandingkan perbedaannya. Tapi secara syntactically, secara tata bahasa is okay ya. Nah, sana menggunakan kata-kata ini. Tapi ini nggak formal dalam ketika kita diminta menulis surat menyurat, ini tidak formal. Adanya semacam ini ada di puisi. Oke, yesterday I saw a ship become saw I a ship. Kenapa kok semacam ini? Nah, ini tujuannya adalah to emphasize sebuah kata. Jadi untuk menonjolkan sebuah kata. Kita akan menonjolkan kata so, melihatnya. Maka so letakkan di depan. So I a ship. Itulah puisi ya. Wonderful is the way I feel. Wonderful is the way I feel. I feel the wonderful way. Harusnya kan gitu kan, ini subjeknya, ini predikatnya. Nah, ini pun dibalik-balik. Harusnya wonderful way, ini wonderful is the way I feel. Okay, that's inversion. The next sample is shocked I was. Nah, ini kan kalau yang normal kan I was
shock. Jadi S predicator ini complementnya. Ini complementnya ditaruh di depan. Shocked I was. Tomorrow will come the decision. Decision will come tomorrow. Jadi ini kan dibolak-balik. Harusnya ini kan yang biasanya kan ini sebagai subjek. The decision will come tomorrow gitu kan. Nah, ini taruh di belakang decisionnya. How amazing this is. This is amazing. Powerful you have become. Subjek predicator. Ini harusnya kan di belakang sini. You have become powerful. Di sini tulisnya adalah powerful you have become. Nah, kenapa kok semacam ini? Tadi sudah saya bilang. Ini tujuan adalah untuk menonjolkan, to emphasize the word of powerful. Menonjolkan kata powerful. Jadi si pembaca puisi, penulis puisi itu ingin menonjolkan kata powerful sehingga ditaruh di depan. Nah, it is synthetically correct ya. Secara tata bahasa masih juga betul, dibenarkan. Katakanlah ini masih bisa dimengerti. Kalau formalnya tidak ya. Formalnya kan tetap kayak gini, you have become powerful. Tapi karena kepentingan seni, kepentingan ingin menonjolkan kata powerful, terjadi inversi atau pembalikan atau substitution. Oke, that was inversion. Contoh lain, so long live this and this give life to thee. Whose would this I think I know. Ini kan dibolak-balik ya. Jadi harusnya kan I think I know whose would. Diinversi ya. Dan seterusnya. His house is in the village though. He will not see me stopping here. Towards his foot fill up with snow. Jadi ini kan tidak semacam ini penulisannya. Jadi dibolak-balik ya. Ini normalnya ya. Dalam puisi, poetry, sometimes object is replaced to the front, usually in the back, but in the poetry, object sometimes is put in the front. Okay, now the last one is about ellipsis. Ellipsis, penghilangan ya, penghilangan kata. Jadi ini bisa berarti penghilangan kata. Kenapa kok dihilangkan? Karena dianggap tidak penting lagi disampaikan. Itu ellipsis ya. Jadi ambiguity itu adalah satu kata atau satu frasa yang memiliki lebih dari satu makna. And then inversion itu pembalikan, objek taruh di depan, subjeknya taruh di belakang, dengan tujuan untuk emphasizing, menonjolkan kata yang penting yang ingin disampaikan lebih dulu. Nah, kemudian ellipsis adalah penghilangan kata. Jadi omission atau penghilangan kata. Langsung ke contoh sini ya. I went, jadi umpama ini dalam sebuah percakapan ya. I went to the mall on Monday and she on Sunday. Jadi I went to the mall ini subjek, ini predicator, keterangan adverb, ini keterangan waktu, adverb of time. Jadi ini SPAA. Subject, predicator, adverb of place, and then it is adverb of time. And she on Sunday. Subject and then adverb of time. Nah, coba perhatikan ini, yang kedua ini tidak lengkap ya, tidak ada predikatornya. Sementara yang the first one is complete. Kenapa dihilangkan atau ellip ya, namanya ellipsis? Because penulis ya menganggap ini sudah nggak penting disampaikan lagi karena sama kan, ada hal yang sama. I went to the mall on Monday and she on Sunday. Di sini kan ada sesuatu yang hilang. Harusnya kan she went on Sunday. She went to the mall on Sunday. Jadi normalnya semacam ini yang Bapak coba perhatikan.
I went to the mall on Monday and she went to the mall on Sunday. Jadi yang membedakan itu kan I and she. Yang lain kan sama kan? Nah, karena mengulang-ulang kata ini dianggap nggak penting, maka kalimat yang kedua langsung she on Sunday. Langsung she on Sunday. Oke. Nah, itulah elipsis. Dalam puisi terjadi. Tapi kalau dalam katakanlah penulisan yang formal jangan dilakukan ya. Ya, karena tujuannya elipsis, tujuannya ambiguity, tujuannya tadi inversion itu hanya seni. Jadi penghilangan kata itu juga seni. Makna yang lebih dari satu itu juga bagian dari seni dalam puisi. Kemudian inversion itu walaupun secara tata bahasa nggak normal ya, tapi itu karena ingin menonjolkan satu kata itu oke, dibolehkan dalam terjadi, bukan dibolehkan, terjadi dalam puisi. Oke. Contoh berikutnya, ini misalnya dalam sebuah cerita pendek ya, Mbak ya. Silakan dibaca yang atas sendiri untuk mempersingkat waktu ya. Di sini dikatakan ada percakapan, my aunt waited until Eliza say, then said, oh well, he's gone to better world. Ini perhatikan ini. Well, he's gone to better world. He's gone to better world. Nah, siapa namanya? Eliza meresponnya. Coba perhatikan ya responnya. Did he peacefully? Ini kan ada yang hilang kan? Sering ditandai dengan titik-titik. Ini kan harusnya kan ada kata apa? He's gone ini. Nah, kenapa nggak disampaikan? Nah, karena dianggap mungkin sudah tidak perlu disampaikan. Sudah dua orang itu sudah saling mengetahui. Maka terjadilah namanya elipsis, dihilangkan kata his go-nya. Langsung aja, did he peacefully? Did he peacefully? Ada yang hilang ya. Harusnya kan did he go peacefully? Nah, gitu. Berikutnya, contoh berikutnya. When the breath went out of him, he had a beautiful death. He had a beautiful death. God be praised. And everything. Harusnya ini kan ada kalimat atau ada kata berikutnya. And everything. Dia ingin. Nah, tujuannya apa nih? Kata yang hilang ini. Satu, dalam puisi itu biar dilanjutkan oleh pembaca. Tergantung apa? Imajinasinya masing-masing. Jadi puisi itu kan open ya, terbuka. Siapa saja bisa menginterpretasikan yang berbeda-beda. Kalau ada elipsis, ada yang kosong, bisa diisi sesuai dengan imajinasinya penulis. Nah, itulah puisi. Dan itulah yang kita bahas hari ini. Nah, 2-3 hal ini dimengerti ketika nanti membaca puisi. Anda akan menemukan kata ambigu, kemudian Anda akan menemukan kata yang di inverse, dibalik-balik itu kan. Itu terjadi. Kemudian yang ketiga, Anda akan menemukan kata yang hilang. Yang hilang itu diisi oleh si pembaca. Tergantung imajinasinya masing-masing. Oke. Nah, itulah pengantar materi hari ini tentang poetry or poem. Silakan nanti untuk meningkatkan keterampilan baca puisi, membaca puisi sebanyak-banyaknya. Kalau sulit mencarinya, di lagu-lagu itu banyak sekali. Jadi lagu-lagu yang Inggris itu banyak mengandung puisi. Jadi bisa belajar dengan lagu ya, atau belajar dengan puisi. Ya, itu lagu juga mengandung puisi. Banyak sekali lagu yang mengandung puisi. Oke. Saya harapkan bermanfaat penjelasan pengantar puisi, materi puisi ini. Kita akan lanjut ke bagian kedua nanti. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.